Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau share gimana saya belajar bahasa Inggris ya. Don't skip, ayo kita lanjutin. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel saya Ika Tulit Gede. Apa kabar kamu semua? Nah adik-adik sekalian dan kawan-kawan sekalian, kali ini saya mau share sedikit gimana saya belajar bahasa Inggris. Karena banyak adik-adik di sana nanya, gimana kakak belajar bahasa Inggris? Nah sekarang saya mau share ya, gimana kakak belajar bahasa Inggris. Sebelum kakak melanjutkan video ini, kakak cuma mau give you note what I'm gonna say, video ini cuma dari pengalaman kakak. Kakak bukan profesional, ini pengalaman kakak gimana kakak belajar bahasa Inggris. Jadi karena banyak pertanyaan yang minta tip cara-cara belajar bahasa Inggris, jadi kakak cuma mau share pengalaman kakak. Jadi mohon maaf ya kalau ada kata yang salah atau gimana, karena ini cuma pengalaman saya ya. Then another thing I would like to mention is if kalau bahasa kakak, bahasa Indonesia kakak kurang dimengerti atau jungkir terbalik, mohon maaf ya, karena daily life, hari-harian kami di sini kami berbahasa Inggris. Dan kalau saya berbicara dengan keluarga di Indonesia, saya berbahasa bahasa Flores, bahasa daerah saya. Jadi bahasa Indonesia buku agak little bit wonky, little bit struggle. Then I hope kakak hope apa itu adik-adik semua dan kawan-kawan semua di situ mengerti apa yang saya apa yang saya ungkapkan di video ini. Kawan-kawan semua, without delay kita lanjutin ya, how to speak English. Nah ini pengalaman kakak ya, pengalaman kakak gimana kakak belajar bahasa Inggris. Nah yang pertama, sebenarnya semuanya ini dari niat sih. Kalau kunci kita, kalau kita ada niat pasti ada jalan. Kalau orang Inggris bilang just do it, pasti bisa. Semua adik-adik semua, ini pengalaman kakak ya, gimana kakak belajar bahasa Inggris. Pertama, lingkungan. Waktu itu kakak bekerja di company, di Syarika company ya, company orang Australia. Jadi kakak belajar bahasa Inggris di situ. Di situ seperti kakak bilang niat ya kan, karena waktu kakak bekerja di situ, semua orang Australia yang bekerja di situ mereka berbahasa Indonesia. Jadi dalam hati kakak, well kalau orang Australia bisa berbicara bahasa Indonesia, belajar dan bisa berbicara bahasa Indonesia, kenapa saya tidak bisa berbahasa Inggris? Nah dari situ ada niat untuk belajar bahasa Inggris. Jadi dari situ kakak mulai belajar bahasa Inggris dengan mengikut kursus. Tapi kursus tidak begitu bagus juga untuk kakak. Itu untuk bagi kakak ya kan waktu itu. Ya, kursus bahasa Inggris sama-sama saja. Pulang praktisnya di mana? Jadi akhirnya kakak memilih untuk ikut kursus komputer dengan bahasa Inggris. Nah, di situ kakak lebih suka gitu. Oh padahal jadi dengan kursus komputer itu kakak lebih dalam lagi belajar bahasa Inggris. Kakak buat sistem di komputer itu dengan bahasa Inggris, tidak ada terjemahannya. Nanti kalau kakak struggle atau tidak tahu, kakak buka kamus. Nah di situ baru kakak belajar. Karena waktu-waktu kakak dulu Google masih jarang sekali. Ada tapi nggak tahu, tidak begitu terkenal lah waktu zaman kakak ya kan. Jadi semua itu harus pegang kamus. Jadi kemana-mana itu kakak itu pegang kamus, jadi baca setiap saat gitu. Nah itulah kursus komputer itu yang pertama dasar
kakak memulai belajar bahasa Inggris. Dan waktu itu kakak mulai mencari bule-bule gitu ya kan, untuk bicara berbahasa Inggris atau orang-orang yang bisa berbahasa Inggris. Nah, kakak mulai sedikit-sedikit berbicara. Satu tip untuk kamu ya kan, kalau kamu sudah ada dasarnya, jangan takut dikritik, omong saja. Omong saja, tidak apa-apa kalau salah. Namanya juga belajar ya kan, jadi pasti ada salahnya. Nah, kalau sudah ada dasarnya, please omong sama orang-orang yang bisa berbicara bahasa Inggris. Dan mungkin bule-bule yang kamu tahu atau kamu kenal di jalan atau apa, sapa mereka, omong, praktis, be confident ya. Nah, pengalaman kakak yang satu lagi ini nonton nonton TV atau film yang berbahasa Inggris. Dan jangan terlalu fokus dengan translator. Jangan bikin translator. Kalau bikin translator pun bukan Indonesia, translatornya ke Inggris. Jadi adik-adik atau kawan-kawan bisa mendengar dan membaca subtitlenya itu. Nah, itu membantu saya sekali waktu itu. Ya, waktu itu saya punya favorite film is Pretty Woman, Ghost, sama Titanic. Titanic itu balik jaga Rose. Nah, di situ jadi di situ kakak mulai belajar. I'm joking, bercanda saja. Iya, di situ kakak belajar banyak bahasa Inggris melalui film-film. Tapi kakak tidak simpan subtitle Indonesia, semua subtitle Inggris. Jadi kakak lagi mendengar dan membaca. Itu membantu sekali. Nah, kawan-kawan atau adik-adik ya, kakak mau kasih saran ya. Mungkin sulit juga saran ini, tapi bagus loh untuk saran ini ya. Jangan terlalu fokus translate ke Indonesia. Usahakan bahasa Inggris ke bahasa Inggris ya. Dan kalau bahasa Inggrisnya tidak dipahami atau sulit dimengerti, cari persamaan kata. Cari persamaan kata-kata bahasa Inggris itu. Banyak di Google atau di U-Translate. Nah, mereka itu bagus sekali. Jadi usahakan itu bahasa Inggris ke bahasa Inggris. Kalau tidak mengerti pun cari persamaan kata. Jangan terlalu fokus translated ke Indonesia. Itu saran kakak. Yang satu ini paling menarik nih. Dulu kakak selalu meniru orang tulis apa-apa kan, yang tulis kata-kata bagus atau apa kan, kakak meniru dan tulis di Facebook. Padahal cuma meniru, itu bagus juga itu. Meniru apa yang ditulis orang lain itu bagus juga. Jadi kita sambil meniru sambil belajar. Nah, tidak salah kan? Nah, itu bagus juga. Nanti kalau tiruan kita post di Instagram atau di Facebook, nah mereka thumb up, nah itu membuat kita malah semangat lagi belajar bahasa Inggris. Nah, itu bagus saran kakak. Itu bagus sekali tuh untuk belajar bahasa Inggris. Nah, sering-sering membaca bahasa Inggris itu bagus sekali. Membaca bahasa Inggris bagus sekali, kayak buku-buku cerita atau novel-novel. Nah, bagus. Dan kalau adik-adik atau kawan-kawan baca dan ada kata-kata yang ini kata-kata ini bagus sekali. Nah, tulis di buku note kamu dan belajar praktis di depan mirror, di depan kaca. Praktis, setiap hari praktis. Good morning atau good night, God bless atau have a good time. Praktis, sendirian praktis, dan setelah itu confident. Omong sama orang-orang di jalan yang bisa berbahasa Inggris. Nah, dari situ adik-adik dan kawan-kawan bisa proof English. Bisa deh. Ya, saran kakak itu membaca, menyanyi, menonton. Pasti bisa. Nah, yang satu ini pengalaman kakak nih ya kan. Waktu itu kakak selalu ke Bali. Tapi di sana sama saja. Ke sana ketemu orang Indonesia, omong Indonesia. Ketemu orang bule pun mereka berbicara bahasa Indonesia. Kapan saya bisa proof bahasa Inggris saya? Berapa kali saya ke Bali, kayak 3-4 kali waktu itu ke Bali ya, mau cari experience, mau mendalamkan bahasa Inggris saya, tapi tidak berhasil di situ. Nah, akhirnya kakak
mulai menyimpan uang ya, setengah mati juga menyimpan uang di situ. Kakak mulai keluar negeri. Waktu itu kakak coba di Kuala Lumpur. Itu pun tidak bisa karena orang Kuala Lumpur bisa berbahasa Melayu dan saya pun mengerti. Nah, seterusnya kakak pergi ke Singapura. Di sana pun sama juga kayak di Kuala Lumpur. Nah, kakak terbang ke Filipina. Di Filipina kakak tidak begitu confident karena di sana mereka berbahasa Inggris American, tapi mereka punya bahasa Inggris lancar sekali. Jadi kakak kurang confident berbicara. Akhirnya ya 3 negara itu kakak lewati dengan kegagalan. Iya, 3 negara itu Singapura, Kuala Lumpur, Filipina tidak membantu kakak untuk mendalam bahasa Inggris saya, untuk proof bahasa Inggris kakak. Nah, akhirnya keempat negara yang kakak kunjungi. Ayo tebak di mana? Thailand. Yeay, Thailand. Ya, I went to Thailand. Ya, di situ, wow, di sana orang-orang Thailand, mereka kira kita ini turis, jadi bahasa Inggris kita ini lebih bagus daripada mereka. Nah, di situ kakak punya confident malah lebih lebih proof confident. Kakak confident berbahasa Inggris dengan mereka karena mereka bahasa Inggris mereka pun seperti kita masih belajar ya kan. Jadi kakak confident sekali di Thailand. Nah, di Thailand itulah kakak mulai belajar bahasa Inggris. Dan supaya adik-adik tahu ya, keluar negeri itu sebenarnya sih kalau kita dengar keluar negeri, mahal. Tidak juga sih. Dari kita ya kan, kalau pulang pergi dari Jakarta ke negara-negara yang kakak sebut itu, berapa juta. Nah, di sana kita bisa tinggal di losmen atau hotel-hotel yang murah ya kan. Tidak harusnya kita pergi ke hotel bintang 5 atau makan. Kita bisa makan di jalan atau di mana ya. Ya, seminggu 10 hari tinggal di sana. No cost a lot, no. Apalagi di Thailand. Thailand murah sekali dibandingkan hidup di Jakarta. Di sana lebih murah lagi. Dan untuk proof English bagus sekali. Try it, coba deh ke sana. Dan di Thailand kita bisa belajar bahasa Inggris more and more. Kita bisa build, kita punya confidence more and more karena di sana kita harus dan mesti berbahasa Inggris. Kita tidak mengerti bahasa Thailand dan mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi kita harus bekerja keras, memeras otak untuk berbahasa Inggris. Nah, Thailand atau Kambodia, nah itu bagus itu karena kita saling tidak mengerti satu sama lain. Jadi kita harus memeras berbahasa Inggris. Nah, itu saran kakak. Nah, kawan-kawan semua dan adik-adik semua, itu pengalaman kakak bagaimana kakak belajar bahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan pengalaman kakak yang kakak share ini bisa menginspirasikan kawan-kawan dan adik-adik semua dan ya bisa mendalam bahasa Inggris kalian. Mudah-mudahan ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Jangan lupa ya subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kerewang kaek.